Baik, kita mulai ya. Asik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa Abdillah. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, kita di pertengahan bulan Syawal ya ini ya. Eh, Hari ini tanggal 24. Ya, silakan. Mau kemana? Oh, ya. Teman, Fanya, Mahrita, Nisa, mana Nisa? Nisa. Baik, kita lanjut ya. Saya akan coba jelaskan dulu apa yang kita sudah praktekkan di pertemuan yang lalu. Tapi mungkin banyak atau beberapa di antaranya mungkin bisa jadi belum paham kenapa seperti itu ya. Jadi ya. Kita coba uraikan lagi lebih detailnya seperti apa. Karena ini nanti menjadi dasar mungkin untuk kawan-kawan ke depannya. Nah, tapi sebelumnya saya coba tegaskan dulu ya di modul sini. Karena sekali lagi saya tidak bisa memaksa bahwa semuanya. Artinya gini, ini kan sudah diberi kesempatan di kelas kemudian untuk bisa mempraktekkan ini, tapi kan tidak semuanya kemudian ada bawa laptop, ada yang kemudian tidak membawa, kemudian ada juga yang mungkin sungkan bergabung dengan kawannya, itu kan saya tidak bisa membatasi itu. Jadi saya coba jelaskan, tadi juga ada yang bertanya, Pak, cara menghubungkan powernya seperti apa? Dan sudah saya berkali-kali menjelaskan. Ini ada pin power, ini ada pin kemudian daya yang kita bisa berikan ke microcontroller. Beda microcontroller dengan Arduino aja sudah masih ada yang bingung. Nah, jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di kelas ini. Kalaupun ada, kita coba jelaskan ulang ya, seperti apa yang terjadi kemudian di lapangan. Jadi intinya, Arduino itu adalah perusahaan yang kemudian membuat atau membuat modul dan juga membuat tadi hardware-nya ya, dan juga membuat software-nya. Jadi dia buat software dan buat hardware. Microcontroller itu adalah chipnya ini. Jadi beda antara Arduino dengan microcontroller itu adalah satu pembuat chip saja, satu pembuat hardware modulnya ini ya, kemudian juga softwarenya. Jadi kalau si Arduino itu kan bikin dua, hardware Arduino-nya ini yang di dalamnya ada microcontrollernya. Nanti ada microcontrollernya ada yang dari Atmega, ada yang ARM, ada yang lain-lain ya. Dulu saya juga punya namanya Intel Galileo, itu di dalamnya Intel Quark sekian serinya. Jadi dia Arduino versinya Intel gitu. Arduino Persino. Jadi pakai aplikasi Intel, aplikasi Arduino, tapi dia menggunakan prosesor atau microcontroller jenisnya Intel Quark namanya. Mungkin kalau ada yang penasaran coba aja cari di Google gitu, Intel Galileo Gen 2 gitu. Jadi ada Intel Galileo Gen 1, Gen 2. Itu tidak berkembang di pasaran karena apa? Karena harganya mahal. Harganya bisa jadi lebih dari 1 jutaan satu modulnya itu. Dulu saya dapat modul itu secara gratis dari Intel. Nah, jadi saya dapat 10 modul itu gratis. Saya berikan ke pembimbing saya di Jogja sana di UGM. Ada juga ke sepupu saya berikan, tapi ternyata tidak dia gunakan juga. Kenapa? Karena itu tidak praktis untuk kemudian digunakan. Mungkin kalau nanti apa namanya si Miftah ingin belajar itu saya bawakan atau yang lain ingin belajar itu. Namanya Intel Quark. Mungkin sekilas dulu sempat saya perlihatkan ada itu, tapi di slide. Saya tidak bawa ininya modul. Ada di box yang satunya lagi. Baik, jadi intinya si microcontroller itu dia perlu daya ya, perlu dayanya dalam bentuk daya DC. Kalau si hub itu kan punya handphone, itu kan ada chargernya seperti itu. Nah, chargernya. Laptop saya punya charger itu yang saya tancap di situ. Atau kemudian kita punya perangkat yang lain ada chargernya, itu sebenarnya adalah adaptor yang kemudian mengonversi dari tegangan 220 ke tegangan yang diperlukan oleh perangkat kita. Jadi kalau handphone kita itu kan perlu tegangan 5 volt saja ya, 5 volt saja. Tapi dengan arus yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang mungkin chargernya 10 watt, ada yang 18, ada yang 20 misalkan, ada yang 43. Anak saya itu bahkan kalau saya tanya berapa? 43. Ada lagi yang 65 watt misalkan. Ada yang sampai 100 sekian watt gitu. Itu lebih kencang dari charger laptop gitu kan. Charger laptop biasanya 65 ke atas lah, 65 ke atas. Nah itu ya handphone sekarang. Nah jadi intinya si microcontroller ini juga, nih ya chip ini juga perlu daya. Jadi dia disediakan berbagai macam jalur oleh si apa namanya Arduino itu dari satu USB. Makanya tadi kalau misalkan saya colok ini ya, ini kan saya bisa colok laptop.
tapi saya misalkan pakai atau gunakan untuk perangkat di luar yang di luar sana kemudian tanpa menggunakan laptop. Jadi saya gunakan power bank seperti ini. Ini kan perangkat saya bisa jalan. Tahun 2024 misalkan. Ini kan yang kita sudah praktekkan. Tapi kita coba ulangi lagi untuk memantapkan karena kawan-kawan yang lain belum paham. Mungkin kemarin yang bertanya Mahrita yang paham, kemudian yang lain juga paham sebagian tapi ada juga yang belum. Sebagian yang paham. Nah, jadi atau juga misalkan nanti saya menggunakan baterai, itu saya bisa hubungkan dia ke namanya VIN di sini. Di papan tulis saya tulis. Ini microcontroller, kemudian dia punya VIN, dia punya GND 5 volt dan 3 volt gitu ya. Ini yang kemudian kita nanti hubungkan ke Master Micro Arduino Modul, MMAM. Itu saya singkat di situ ya. Ini kan tulisannya Master Micro Arduino Modul. Modulnya tidak saya tulis, Master Micro Arduino versi 2. Nah, M-nya itu modulnya. Nah, jadi kalau si Arduino Uno ini punya 3 jalur. Satu jalur USB, satu jalur adaptor, satu jalur tegangan langsung ke pin microcontrollernya. Namanya VIN. Jadi kalau zaman dulu ya, kami merakit microcontroller ini, itu paling tidak menghubungkan beberapa. Jadi satu untuk powernya ini, kemudian groundnya, kemudian ada lagi nanti untuk clocknya, ada lagi nanti untuk kemudian port digital ataupun port analog yang lain. Jadi itu yang kemudian kami perhatikan dulu di awal-awal, bagaimana menghubungkan power itu sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Dan kemudian kami juga merakit regulatornya ini dulu. Kalau sekarang kita tidak perlu melakukan itu, karena apa, regulatornya sudah ada di sini. Jadi sekarang sudah dimanjakan sekali kita dengan board-board yang baru-baru. Sebentar ya, saya sambil memantau yang online. Karena Zoom meetingnya tuh kan, sampai sekarang belum hidup. Saya sudah ngecat 2. Bentar ya, coba tutup dulu. Soalnya yang online nggak kelihatan, belum muncul sini. Saya ulangi dulu. Dua puluh 27. Hari ini tanggal 20. Tuh kan, masih belum ada. Oke, sambil ini ya menunggu si Zoom meetingnya ini. Saya tadi sementara rekam dulu pakai OBS. Oh, biar tidak ketinggalan. Kalau nanti tidak saya rekam malah. Oke, lanjut dulu ya sambil jalan. Ini sudah saya hidupkan juga. Baik, saya kesini dulu ya, ke slide. Saya pakai mouse dulu. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, si display segmen yang kita sudah praktekkan di pertemuan yang lalu, itu kan intinya dia punya 4, sebenarnya bisa banyak lagi ya. Kalau di kalkulator itu kan biasanya ada 10 plus 1, ada yang 10 plus 2, 10 plus 3. Tapi biasanya tergantung semakin banyak digit yang kemudian bisa ditampilkan oleh kalkulator itu, maka akan semakin mahal juga biasanya kalkulatornya.
Dan kalau yang kalkulator yang sekarang itu jarang yang masih menggunakan display 7 segment. Tapi mereka sudah menggunakan LCD ataupun kemudian LCD yang berbasis dot matrix. Jadi dia sudah lebih bisa menampilkan angka-angka yang kemudian tidak kaku seperti ini ya. Baik, kita lanjut dulu. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan yang lalu itu Mahrita sudah bertanya bagaimana menampilkan keempat-empatnya itu secara bersamaan dengan angka yang berbeda-beda. Nah, ada yang masih bingung dengan itu? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Nah, jadi kita coba lihat ya. Display segmen ini intinya adalah perangkat yang kemudian ada masing-masing segmen yang kita bisa nyala dan matikan secara bergantian ataupun secara semuanya ya sekaligus. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menyalakan display segmen ini harusnya kita memerlukan misalkan kalau tadi dia 7 plus 1 ya, karena kan ada 7 segmen A, B, C, D, F, G plus 1 H itu yang dot pointnya, berarti ada 8. Maka kita perlu paling tidak 8 plus 1 common. Jadi si ini display segmen ya. 7 segmen display. Segmen display ini. Pada dasarnya kakinya ya, pinnya. Itu pinnya ada 7 plus 1 plus 1. 7 ini 7 segmennya. Ini segmennya. Kemudian 1 ini yang dotnya, titik ya. 1 lagi commonnya. Hidup ya? Nah, itu dia. Baru. Tunggu ya, bentar. Ini saya hidupkan ngalinya dulu. Baik, mohon maaf yang online kawan-kawan. Tadi sudah saya hidupkan dari sejak ya, jam 11 lewat 5 menit kalau tidak salah tadi. Tapi ternyata ada kelas lain yang menggunakan ini. Baik, saya share screen dulu ya. Nah, saya masuk ke sini dulu ya. Nah, kemudian ini kalau di Bentar ya, saya masuk ke screen. Nah, ini sudah terlihat ya papan tulis tuh. Karena oke. Nah, saya menulis di papan tulis ya. Matthew, mana Matthew? Hadir. Hadir, Pak. Storing. Storingnya di mana nih? Saya apa di Matthew nih? Matthew kayaknya ya storingnya ya. Halo Matthew. Ya mohon maaf ya. Jadi saya harus mengakomodasi dua nih. Ada yang online dengan tidak. Nah baik, saya lanjut lagi ya. Jadi di display segmen itu punya 7 pin plus 1 plus 1. 7 pin untuk segmen yang A, B, C, D, E, F, G itu. Satu lagi untuk dot atau titik. Satu lagi untuk common. Baik itu common anoda. Kemarin ya. Anoda maupun katode. Nah ini dia. Nah berikutnya. Saya lanjut. Itu untuk menyalakan display segmen kita perlu paling tidak tadi 9 pin ya, 9 pin. Bahkan satu lagi sebenarnya ada pin ground, tapi saya tidak masukkan di sini. Jadi pin ground, GND. Berarti 7 plus 1, berarti kalau misalkan kita tambahkan genap 10 pin yang kita perlukan. Nah, kalau misalkan kita ingin menyalakan 2 display segmen, maka kita perlu 1, 2, 8 ini ya, 8 lagi. Karena common dan groundnya ini kan sama. Jadi kalau misalkan ada 2 display segmen ya, 2 digit, maka kita perlu 7 plus 1, 8. 8 kali 2 plus 2. Berarti berapa Mahrita? 8 kali 2 plus 2. 16 tambah 2, 18 ya, 18 pin. Sambil diperhatikan ya, ini 18 pin. Kalau 3 berarti kan 8 kali 3 plus 2. Kalau 4 berarti 8 kali 4 plus 2. 8 kali 4 32 plus 2 34 pin. Sedangkan.
Yang terdapat di tempat kita, ini ya, ini hanya 8 plus 4. 8 plus 4. Terus sisanya kemana? Yang tadi 34 dikurangi 12. Berarti sisanya kemana? Yang terjadi adalah, gitu. Ini kan sudah saya jelaskan kemarin. Yang terjadi adalah ini di paralel, yang 7 ini. Plus 1, 8. Plus 1 lagi 9. Nah, jadi ini di paralel semua, yang 9 pin ini. Plus ini juga, semuanya di paralel. Jadi semuanya 10 pin itu di paralel jadi 1. Tersisa menjadi hanya 12 pin. Tapi dia bedakan sekarang ya, dia bedakan. Untuk kemudian menyalakan ini diputus yang sininya. Kamannya ini diputus. Jadi kalau misalkan kalau tadi di paralel semua ya kan, kalau nyala kita hidupkan semua kamannya ini, maka dia nyala semua. Tapi kalau misalkan dia putus, ini dijadikan sebagai apa di situ ya, digit selectionnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Digit selection. Digit selection itu artinya kita akan memilih digit mana yang kita nyalakan, kemudian yang mana yang akan kita matikan. Gitu ya. Seperti kemarin kan misalkan ini kan terhubung ke pin 10, 11, 12, 13, ya kan? Ya tidak, di tempatnya Marita gitu kan, 10, 11, 12. Jadi digit pertama itu pin 10, 11, 12, 13. Jadi kalau saya ingin menyalakan digit pertama, saya hanya beri data 0 ke digit yang sini. Kalau misalkan saya ingin nyalakan ini, digit ini yang saya nolkan, ini saya nolkan. Kalau semuanya saya nolkan semuanya, maka nyala semuanya. Nah, kebalikannya. Nah, yang terjadi di tempatnya Syihab dan Edo, Rido, itu adalah proses scanning yang semester lalu, yang pertemuan yang lalu ya. Itu sudah dibuat atau yang lalu itu yang lalu ya? Oh, demi kasih angkanya. Dan saya yakin mungkin belum banyak yang paham tentang itu. Jadi kita akan ulangi lagi sedikit perlahan gitu ya dengan kemudian agar semuanya bisa tahu. Jadi kalau hanya terbatas Syihab, Mahrita dan Ridho saja itu nanti saya diskriminatif ya bahasanya ya. Diskriminatif dengan kawan yang lain. Iya. Wah, mentang-mentang itu yang kemudian paham itu aja yang diakomodasi. Jadi kita harus mengakomodasi semuanya. Baik, nih sebentar dia ngechat dulu nih. Apa katanya? Hadir, oke. Baik, yang lain tolong di ini ya. Saya oke. Saya arahkan di sini. Modulnya ada di atas meja saya ya. Jadi kawan-kawan yang online bisa lihat di situ. Oke. Kalau terlalu jauh saya dekatkan. Nah, oke ya. Baik, lanjut dulu. Ini sudah yang pertemuan yang lalu ya, saya lanjut lagi. Nah, untuk kemudian bisa menyalakan display segmen ini, kita perlu mengoneksikannya ke konektor 4 dan konektor 5 kemarin ya. Nah, sekarang kita lihat, saya ingin masuk sebenarnya ke analog pin, tapi kita lihat dulu. Hari ini materi. Oke, konektornya sudah tadi sampai sini. Nah, ini juga masih banyak yang tadi itu di kelas satunya ya, yang kemudian belum paham bagaimana mengoneksikan antara modul segmen ini ke Arduino Uno yang ada. Jadi yang perlu diingat baik-baik dan jangan sampai nanti siapa tahu nanti rencana untuk kemudian masing-masing orang satu modul itu ya untuk ujian akhir semesternya itu jadi, nah itu yang bermasalah gara-gara misalkan ini tidak paham ya, yang mana konektor satu, yang mana power, yang mana displacement segmennya. Tapi biasanya kalau saya itu untuk ujian akhir semester itu adalah materi-materi terakhir. Jadi kalau misalkan materi 1 sampai materi 7 misalkan gitu ya, itu untuk bahan UTS. Tapi nanti bahan untuk UAS itu materi 8 sampai 15 misalkan seperti itu. Itu untuk mengurangi beban mahasiswa kalau misalkan semua materi dari awal sampai akhir diujikan.
Tapi kadang-kadang ada juga yang kemudian 1 atau 2 dari soalnya itu. Nah kalau nanti ujian yang praktikum, mungkin kalau kawan-kawan biasa apa namanya melihat itu ya, kan ada tulisannya. Untuk mata kuliah yang ada praktikum, maka untuk ujian akhir semesternya adalah hanya praktikumnya saja. Pernah nggak baca itu? Pernah nggak baca itu? Itu biasanya sih diberikan ke dosennya biasanya. Jadi kalau misalkan mata kuliah jaringan gitu ya, itu kan ada mata kuliah praktikum sebenarnya. Jadi ujian akhir semesternya harusnya adalah praktikum saja, tidak teori. Tapi karena kemarin dan sebelum-sebelum juga kita itu terbatas peralatan ya. Karena kan misalkan kalau menjadwal 9 orang satu kali masuk, kalau ada 60 orang itu sekian kali ya. Paling tidak ada 6 atau 8 kali gitu yang harus dijaga oleh si pengawasnya. Tapi bisa aja cukup kita beri waktu 15 menit atau 20 menit gitu ya. Nanti koneksinya ini sudah saya berikan seperti ini misalkan ya. Nanti tinggal diprogram aja lagi masing-masing bawa laptop. Tapi masing-masing sudah harus punya Arduino IDE-nya. Ya, jadi itu saya harapkan masing-masing yang punya laptop itu mendownload aplikasi Arduino IDE-nya. Kalau misalnya tidak punya laptop tidak apa-apa, tapi nanti pada saat ujian pinjam punya kawan yang ada. Boleh ya. Nah, tapi bisa jadi nanti masing-masing apa namanya sesi itu beda-beda soalnya. Bisa jadi ya. Karena bisa jadi saya acak misalkan. Ada yang displacement segment, ada yang kemudian LCD, ada yang kemudian tombol dan lain-lain. Karena di sini kan punya banyak. Ya, Marita. Programnya aja. Karena kalau masang itu terlalu lama. Bisa jadi 15 menit itu tidak cukup untuk masang. Nah, apalagi apa namanya? Maksud saya kalau sudah gugup itu kan keringat dingin itu masangnya sana sekali. Gemetar gitu ya, tremor. Kata anak saya tremor. Tremor itu kan bahasa kedokteran. Yang jadi masalah kalau misalkan masangnya benar, tremor enggak apa-apa. Tapi masang nggak salah, ground ke positif, positif ke ground, nah, nanti jebol semuanya. Jadi codingnya benar gitu ya, tapi itunya salah ternyata. Nah itu dia. UTS-nya biasanya teori. Jadi di Simit Banjarbaru itu ada aturan dari prodi biasanya. Kalau mata kuliah praktikum pada saat UTS itu teori, tapi pada saat nanti ujian akhir semester itu baru praktikum. Itu harapannya seperti itu. Cuman kadang-kadang dosen kita kan kebanyakan, aduh kalau praktikum nanti harus apa namanya buat soal praktikum itu kan tidak segampang buat soal teori juga kadang-kadang. Jadi kalau misalkan satu sesi tadi hanya bisa 9 yang paralel, berarti harus 9 kali sekian soal itu. Karena masing-masing kan beda-beda ininya. Jadi bisa jadi nanti saya acak ya suruh ambil amplop gitu kan ya. Atau, atau nanti saya buat misalkan ada 60 mahasiswa, berarti 60 arisan gitu adanya. Jadi masing-masing ngambil satu. Jadi dia suruh buat apa di situ. Misalkan nyalakan LED yang nomor 8 dan nomor 7 misalkan. Itu aja adanya yang simpel-simpel gitu. Atau nyalakan display 7 segment di digit 1, angkanya sekian gitu ya. Gampang kan? Gampang. Gampang katanya kalau yang paham. Ya itu dia. Makanya di kelas itu saya minta kalau yang tidak paham tolong ditanyakan gitu ya. Jangan sampai nanti ujian akhir semester baru kelabakan. Iya, akhirnya ya. Sudah pusing ya kan? Baik, ini sekilas mengulang kembali terkait dengan digit itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan nah ini sudah ya. Kita menyalakan yang kemarin, oke, sudah. Ini angka 1 sudah, angka 2 juga sudah, angka 3, 4 sampai 9 ya kemarin. Dan kawan-kawan itu sudah ada yang mencoba memvariasikan nyala-nyala angka itu. Dan tapi belum saya lihat ada yang iseng mencoba menyalakan huruf anunya tampilannya. Misalkan huruf. Sudah huruf ya? Nah, itu dia sudah. Saya sorotkan ke situ ya. Nah, itu dia. Tapi tidak kelihatan sih dari sini. Kalau Ridho atau siap, saya pin yang sini ya. Nah, kelihatan nggak? Bisa nggak diginikan? Ini Zoom meeting ini tidak bisa di Zoom gitu ya? Nggak bisa ya anunya ya? Nggak tahu, nggak kelihatan nggak? Mata saya tidak bisa melihat. Nah itu loh. Ini Matthew dan kawan-kawan yang online itu kawan-kawan yang di sini sudah membuat yang apa namanya nyalanya itu tidak berupa angka tapi huruf ya.
Nanti kalau di itu bisa kalau yang di LCD. Nah, bisa dibikin. Karena dia kodenya ASCII. ASCII itu kan kompleks huruf, angka, kemudian apa namanya alfabet ya bukan simbol ya. Nah itu dia itu bisa nanti. LCD itu lebih lebih kompleks karena dia pakai dot metric. Baik, saya removein dulu, balik lagi ke tadi ya. Nah, kok hilang ini ya? Share screen. Nah, baik, saya lanjut dulu. Karena ini yang kelas ini kelas akselerasi nih ceritanya ini. Nah, ini ya. Jadi kalau di kelas yang tadi itu dia sudah kan apa namanya programnya kan sudah saya berikan ke grup tuh. Jadi kan dia tinggal upload, jalankan gitu. Terus bingung, Pak, kenapa tidak nyala? Karena ternyata dari sekian banyak display selectionnya ini, semuanya dia beri satu. Itu Mahrita dan kawan-kawan di situ kan kalau diberi satu sini semua, itu ini tidak nyala semuanya ya kan. Walaupun sudah diberi angka 1, angka 0, angka berapa tidak nyala. Jadi dia bingung sampai datang ke depan sini. Pak, kenapa tidak nyala? Terus saya minta tolong kawan yang lain, Rapli tolong itu karena dia di programnya kan tidak seperti saya. Kalau saya kan fontnya kan saya buat sampai 30-an. Mata saya kan tidak bisa ngelihat kalau fontnya 12, 11 itu kecil sekali. Jadi kawan yang lain. Terus kawannya langsung ngecek di display selection sini. Display selection sini kan terlihat angkanya satu semua di situ ya. Jelas kalau satu semua berarti displaynya mati semua. Mati semua. Jadi kawan-kawan yang putri nyoman, ada Fanya di situ kan yang belakang. Itu kan bisa jadi nanti saya balik. Programnya itu jalan, bukan jalan ya maksudnya ya. Sudah jadi, tidak ada error, tapi saya suruh cari koreksi dari program itu, kemudian yang mana yang membuat misalkan nyala display itu tidak sesuai. Misalkan saya buat gini. Kalau itu programnya benar, maka nyalanya akan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi pada saat kemudian dilihat programnya itu ada yang display digit selectionnya ini tidak dinyalakan. Nah itu. Nah, hilang 1, hilang 2 gitu. Harusnya nyalanya 1, 2, 3, 4, nyalanya hanya 1, 3 saja misalkan gitu ya. 1, 3 saja. Berarti dua digit yang lainnya saya matikan di sini. Nah itu tolong dipahami hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan sudah menyalakan, tapi di selectionnya yang dimatikan. Yang sampai seperti itu ya. Baik. Nah kemarin kan kita sudah diminta untuk kemudian menyalakan secara bersamaan ya semua yang kemudian angka-angkanya itu. Jadi kalau misalkan ini ya, ini angka 8420 di digit 1, 2, 3, dan 4. Yang kemarin sudah kita coba nyalakan. Sekarang kita akan, atau kita ulangi dulu ya. Nah ini, saya kemarin tidak memperlihatkan ini karena kemarin saya akan sampaikan ini materi minggu depan, tapi sudah diminta Mahrita gitu. Jadi slide-nya belum saya berikan secara apa namanya, secara resmi gitu. Hari ini sudah karena kita masuk ke situ, saya perlihatkan ini untuk kawan-kawan bisa pahami baik-baik bahwa yang pertama yang kita lakukan untuk menyalakan display segmen ini secara keseluruhan ya semuanya. Nah, saya nyalakan dulu ini. Nah seperti ini kawan-kawan yang online. Nih saya sorotkan ke displaynya. Mohon maaf ya yang offline ini saya harus memperlihatkan ini. Maka kita perlu yang pertama nih algoritmanya. Jadi ini algoritmanya kita mematikan semua digit selection dulu. Baru kita hidupkan display selection 1, baru kita beri data di angka pertama untuk digit 1 ya, digit pertama. Kemudian kita tunda selama 1 detik, baru seperti tadi kan, nah, kelihatannya seperti itu. Baru kita tunda, baru kita matikan lagi semuanya, kita hidupkan lagi, kita berikan datanya, dan seterusnya sampai ke digit keempat. Nah, sampai ke digit keempat. Nah, ini ada berapa langkah nih? Kurang lebih ada 14, 15, 16 sampai 17 langkah ya. Terakhirnya itu menampilkan angka yang keempat di display yang digit keempat. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau yang tidak paham silakan ditanyakan lagi nih dari langkah-langkah ini, kemudian baru kita coba masuk ke programnya ya.
Saya tanya yang offline dulu, Fanya. Dari algoritma ini apa yang tidak paham? Jadi ini adalah algoritma untuk menyalakan yang seperti ini. Jadi nyalanya solid semuanya, seolah-olah tidak ada kedipan gitu ya. Padahal yang terjadi ada kedipannya. Cuman mata kita tidak bisa melihat karena delaynya yang kita buat. Kalau sesuai dengan algoritma ini dan di delay selama 1 detik, itu akan kelihatan jeda antara masing-masing proses dari algoritma ini. Jadi tadi di sini ada 17 langkah. Dari langkah pertama sampai langkah 17, masing-masing langkahnya itu nanti di jeda-jedanya itu ada proses pendelay ataupun penundaan. Nah, penundaan itu yang kemudian nanti kita bisa lihat kalau delaynya bisa kita buat lebih lama ya. Nah, jadi sekarang saya masuk ke programnya dulu. Programnya tadi yang sini. Oke, ini yang kemarin ya. Oke. Delaynya 15 second. Nah, yang terjadi di sini beda sedikit dengan yang tadi di di slide. Coba perhatikan kalau di slide kurang lebih sama sih. Nah, ini kan iya di slide saya displaynya 1000. Satu ya perbedaannya. Yang pertama di sini matikan semua digit ya. Tapi kalau di di program coba. Di program hanya langsung memberikan atau menyalakan digit yang pertama, tidak perlu mematikan semuanya. Nah, kalau mematikan semua juga sebenarnya bisa, tapi nanti akan menambah penundaannya itu. Jadi kalau misalkan kita delay 5 milisecond bisa jadi tidak tampak solid seperti ini. Jadi harus sampai 1 milidetik atau 1 milisecond baru akan terlihat tidak berkedip. Karena apa? Karena ada prosedur tambahan di sini yang mematikan semua display. Misalkan ya, saya save as dulu. Saya save as dulu. Ini untuk membuktikan bahwa kalau misalkan kita menambah prosedur lagi, itu berarti kita akan membuat proses delaynya menjadi lebih lambat jadinya. Harusnya kita buat lebih cepat lagi. Ini kelas 47. Ya, jadi sekali lagi kenapa saya ulangi untuk meniadakan anggapan diskriminatif terhadap kawan-kawan yang belum paham ya dengan materi ini. Saya mohon maaf harus mengulangi untuk kemudian biar tidak dianggap terlalu kencang ini. Saya beri 1. Baik. Nah, kita sekarang buatkan satu prosedur di sini. Matikan semua digit. Nah, itu ya. Sorry, nah. Ini matikan semua digit. Kenapa diam dia? Oke, saya pindahkan ke sini aja ya. Nah, di sini ya. Nah, ini yang sama tadi seperti halnya di algoritma di slide ya. Ini di slide. Coba nih. Di slide tadi yang pertama matikan semua digit. Ininya delaynya 1000 ya. Oke. Ini kita samakan dengan yang algoritma di slide. Saya masuk sini dulu ya. Saya hilangkan dulu ini floatingnya. Oke. Nah, matikan semua digit itu programnya ini. Nah, ini ya, nih matikan semua digit nih. Di dalam matikan semua digit ini ada isi program yang nih semuanya memberikan data 1 ya ke semua digit selectionnya itu. Jadi untuk mematikannya tinggal saya panggil saja matikan semua digit nih pertama. Kemudian ditunda. Nah, di sini tidak kita tunda ya. Saya jadikan komentar tuh ya. Jadi kita ikuti sama persis dengan yang ada di sini. Hidupkan display selection 1.
Kita hidupkan display selection 1 ini. Nih. Menghidupkan display selection digit selection ya. Digit selection 1. Oke, ini saya copy biar nanti. Nah, ini. Kawan-kawan sambil lihat ya di yang online ini. Kemudian tampilkan angka 8. Oke, di situ angkanya 8 dituliskan ya. Kita panggil saja angka 8. 8. Ini apa namanya? Jangan sampai salah ya memanggil prosedur itu. Karena prosedur kalau saya biasanya kalau membuatnya apa, saya copy paste lagi untuk dipanggil. Kemudian delay sama 1 detik. Oke. Ini sudah di delay ya. Delaynya tadi di atas, T-nya nilainya 1000. Nih. Ini yang online saya ulangi untuk kemudian bisa dipahami secara perlahan ini ya. Nah, kemudian angka kelima itu dimatikan lagi. Matikan semua digit selection. Oke. Nih. Ini ya langkah yang kelima di situ di baris ke 155. Baru setelah dimatikan, hidupkan lagi display selection 2. Oh, maaf. Ini saya matikan delaynya. Delaynya saya matikan ya. Baru digit. Nah, digit selection 2-nya kita hidupkan. Baru kemudian dia minta apa? Kita hidupkan display digit selection 2, tampilkan angka 4. Angka 4. Ini saya buat perlahan ya. Ini sama persis dengan yang kemudian ada di slide. Jadi jangan sampai nanti apa istilahnya saya mengarang-arang. Oke. Kemudian ditunda selama 1 detik. Ini sudah ya saya tunda nih 1 detik. Baru kemudian di 164 ya. Langkah ke 9, matikan lagi semua digit. Nah, matikan semua digit ini. Kemudian ya, tidak ada tunda tadi di situ. Nomor 9 ya, nomor 10 tidak ditunda. Kemudian hidupkan display selection 3. Oke, ini ya display selection 3. Baru langkah ke-12 tampilkan angka 2 di display digit 3 ya. Angka 2. Oke, sudah. Baru dimatikan. Tidak ada delay ya. Matikan semua digit. Delaynya tertinggal ya. Oke, saya tulis di sini delaynya tertinggal. Ada delaynya ya. Ini delaynya sudah saya masukkan sini. Kemudian matikan semua digit. Delaynya tidak akan ketukar. Delay sini tidak ada. Matikan semua digitnya sudah. Delaynya tidak ada tadi. Kan semua digit selection. Baru 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini semuanya sudah dihidupkan lagi di display selection 4. Baru ditampilkan angka 0. Yang di display selection 4-nya dihidupkan. Baru angka 4. Oke, sampai situ ya. Sudah. Sekarang kita upload. Angkanya berarti 8, 4, 2, 8, 4, 24. Kalau di sini 2024 ya. Sekarang diupload. Compiling, uploading. Nah, ini ya, baru dia nyala 8424 tapi nyalanya secara bergantian. Karena delaynya kan masih kita buat 1 detik tadi. Nah, beda halnya misalkan ya yang online, mohon maaf.
Yang online ya. Kita percepat misalkan ya dari 1 detik menjadi 500. Jadi setengah detik ya. Jadi setengah detik. Nah, jadi seperti ini, dia lebih cepat. Kemudian kalau kita ganti menjadi 100 milidetik nih. Sudah mulai lambat nih laptop saya nih. Oke, compiling, upload. Nah, ini. Ini 100 milidetik seperti ini dia. Kalau kita buat ekstrim lagi jadi 10. Sambil diperhatikan ya di slide ya. Saya buatnya 10 tuh. Kawan-kawan yang online juga. Lihat, itu 10. Jadi yang 100 kurang lebih seperti ini nyalanya nih. Yang online ya, itu sudah saya bisa dilihat di kamera satu saya. Dia building, compiling nanti habis ini. Kalau coba aja, coba isikan nol isinya. Bentar. Ya. Kalau apa katanya? Ya. Oh itu. Bisa. Tunjuk orang yang mana. Sebelah ini kayaknya. Sebenarnya yang perlu kita lakukan dulu pertanyaannya nanti di akhir slide ini ada kalau misalkan kita membuat angka 2024 itu berkedip dulu. 2024 itu berkedip semuanya. Jadi maksudnya 2024 mati semua. 2024 mati semua. 2024 mati semua. Coba dibuat dulu. Sebelum membuat yang tulisan bergeser itu. Itu dulu coba dibuat. Nah, iya. Pertanyaannya, jadi kan tadi pertanyaan ke saya balik pertanyaannya dulu. Jadi nanti di akhir-akhir materi kita memang kita membuat tulisan berjalan, tapi belum. Tulisan berjalan kalau di display segmen itu agak kurang kurang padat karena hurufnya itu kan terbatas. Tapi nanti kita membuat tulisan berjalan itu di display dot metricnya. Nah, dot metric. Nah, dot metric. Kalau di display segmen bisa nanti kita buat berjalan, tapi intinya ada yang bisa jelaskan nggak? Ini tadi yang online, mohon maaf. Saya ke online dulu ya. Ini nyalanya kalau 10 ya. Dari kemarin kita coba buat yang 5 di sininya, 5. Jadi tadi pertanyaannya kalau dibuat berkedip dulu gimana? Sebelum kita membuat berjalan, berkedip dulu. Nah, bisa nggak? Jadi nanti ada namanya proses scanning blank. Scanning blank itu artinya kita melakukan scanning tapi kita matikan semuanya. Paham nggak, Mahrita? Jadi kalau kita yang sekarang lakukan itu kan scanning tapi memberi data kan ke display 1, display 2, display 3, display 4. Tapi kalau kita nanti melakukan scanning blank itu, kita melakukan scanning tapi datanya mati semua. Jadi datanya apa ya? Di ke digit 1 beri data mati, tidak ada display, tidak ada segmen yang nyala, ke digit 2 tidak ada display yang nyala, ke digit 3 tidak ada display yang nyala, ke digit 4 tidak ada display yang nyala. Bukan hanya sekedar digit selection yang kita matikan, tapi memberi data cuman isinya mati semua. Nah, dengan seperti itu nanti kita seolah-olah membuat ini berkedip. Sulit ya dipahami ya kalau tidak dipraktekkan ya. Oke. Perlahan dulu. Coba perhatikan sekarang di slide sini ya, di slide sini. Ini di pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang
Sebenarnya masih di bawah dari si itu tadi pertanyaan yang ditanyakan ya, membuat yang berjalan. Nah, ini yang online mohon maaf ya. Kalau yang offline ini mereka sudah akselerasinya tinggi nih. Nah, mana ya? Saya sudah buatkan pertanyaannya. Nah, ini nih, yang ini nih. Ini belum sampai ke program yang berjalan itunya, tapi yang terjadi. Nah, so current slide. Oke, ini aja. Tuh. Jadi yang kita lakukan adalah tadi. Jadi kelas ini selalu akselerasinya tinggi ya, tidak imajinasinya sudah di luar apa beyond beyond today gitu, beyond tomorrow bahkan gitu. Baik. Jadi sebelum menjawab yang display berjalan, kita harus paham dulu yang ini. Coba saya beri waktu 5 menit aja untuk kemudian mengutak-atik program yang ada tadi, yang ini ya, yang sudah jalan solid seperti ini, tapi berkedip. 8420, 8424 gitu, 8424 mati, 8424 mati, 8424 mati. Ya, perlahan kita. Jadi sebelum itu berjalan, sekarang kita coba matikan. Nah, jadi kalau untuk membuatnya berjalan, si apa namanya, sihab ataupun yang bertanya di belakang sihab, gitu ya. Itu caranya adalah logika sederhananya. Kita akan menyalakan ini secara bergantian. Jadi yang pertama kita menyalakan keempat-empatnya dulu, ya kan? Itu kan seolah-olah kan nanti kan tulisan selamat datang itu kan sela gitu ya, sela. Batu nanti kita buat lagi selanya ini S-nya geser dari kiri ke kanan gitu kan. Jadi sel aja. Kemudian habis itu se aja di sini, baru S aja, baru kemudian S aja. Mati ya. Nah, oke. Nah, karena hanya yang ada 4 ya kan. Nah itu sebenarnya kita menyalakannya itu menggeser dari proses penyalaannya. Jadi scanning yang pertama adalah proses menyalakan keempat-empatnya. Proses yang kedua adalah scanning yang pertama ini blank, yang kedua, yang tiga ini kita tetap nyalakan sel jadinya kan sel. Tadi kan sela tadi. Nah, iya. Tidak, tidak hanya sekedar mematikan digitnya, tapi kita memberi data blank. Kalau tadi saya sampaikan namanya blank scanning. Jadi kita melakukan scanning tetap digit 1, 2, 3, 4 itu, tapi kita beri data kosong. Kosong itu tidak ada angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 atau ABCD tidak ada. Mati semua digit apa segmennya mati semua. Tapi kita tetap beri data. Jadi nanti di apa namanya di masing-masing data segmennya itu namanya kalau kita beri data tadi kan low itu kan menyalakan segmen. Itu high semua. Nah, ya tidak ada isinya. Pokoknya blank namanya blank. Jadi di digit pertama kita blank kan, digit kedua ada datanya. Berikutnya nanti di digit ke 1, kedua blank, digit ke 3, 4 ada datanya. Kemudian berikutnya digit 1, 2, 3, 4 blank, digit 4 ada datanya. Kalau misalkan itu masih panjang selamat gitu ya, berarti kan ada digit lagi yang kemudian kita nyalakan, kemudian ada lagi yang kita, iya, angka berikutnya atau huruf berikutnya. Kalau kita hanya ada punya 4 ini, itu tadi aja yang kita mainkan. Tapi sebelum di situ kita coba blank dulu. Coba blank dulu untuk kemudian kita nanti bisa masuk ke proses penggeseran itu tadi ya, angka tadi. Siap untuk ke blank itu yang belakang gimana? Iya, sudah mulai panas kepalanya katanya. Coba. Codingnya biasanya Iya. Nah, sekarang gini, kita buat prosedur blanknya dulu ya di sini. Jadi kita tinggal panggil aja nanti. Ini save as dulu yang ini. Ya, point blank namanya. Point blank itu kayak nama game ya dulu ya. Ada yang main point blank?
saya mencari nilai kelas. Sambil dicoba ya di situ ya. Saya sambil ini kan juga di sini. Baik, ini ya. Laptop saya hari ini saya tidak bawa display kipas hard disk kipas laptop. Jadi makanya agak-agak ngeblank lagi. Saya tutup dulu ya. Tadi sudah saya save as nih. Sudah mulai panas laptopnya. Saya buka lagi Arduino-nya. Jadi konsepnya saya kira kawan-kawan sudah paham. Tapi bagaimana itu kemudian bisa dituangkan dalam program, itu yang kemudian jadi masalah ya. Oke, ini yang tadi. Sambil saya menunggu Arduino saya hidup. Nah, saya coba matikan dulu anu ya.